Shalom, sahabat Petra yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana kabar saudara hari ini? Saya berharap saudara-saudara dalam kondisi yang baik, penuh dengan semangat dalam menjalani hari ini. Dan untuk mendasari kita dalam menjalani hari ini, marilah kita khususkan waktu kita di dalam Embun Pagi, edisi Selasa 23 Desember 2025, yang kali ini bersama dengan saya, Pendeta Aditya Krisnugroho dari GKJ Kota Gede. Sebelum bersama kita mendengarkan firman Tuhan, marilah terlebih dahulu kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan telah memberikan kami kesempatan untuk memasuki hari yang baru, dan sebelum kami lebih lanjut melakukan segala aktivitas kami masing-masing, kami hendak mendasari hari ini dengan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Buka hati dan pikiran kami supaya kebenaran firman-Mu boleh kami pahami dan boleh kami lakukan dalam setiap langkah hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami sambut berkat-Mu di dalam pemberitaan firman Tuhan ini, di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Sahabat Petra yang terkasih, firman Tuhan saat ini diambilkan dari Lukas 1 ayat 46 sampai dengan 56. Lukas 1 ayat 46 sampai dengan 56 yang demikian. Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya, dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya, dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hambanya karena ia mengingat rahmatnya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elisabet, lalu pulang kembali ke rumahnya. Demikian pembacaan firman Tuhan saat ini. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Maranatha. Sahabat Petra yang terkasih, kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema yaitu mendapatkan mandat. Nah, sahabat Petra yang terkasih, ketika kita mendengar kata mandat, pikiran kita sering langsung tertuju kepada sesuatu yang nampaknya resmi dan formal. Bisa dalam bentuk surat tugas, SK atau surat keputusan, surat kontrak pekerjaan, atau penugasan dari atasan. Mandat identik dengan kuasa, wewenang, dan tanggung jawab besar. Tetapi firman Tuhan hari ini di dalam Lukas 1 ayat 46 sampai dengan 56 mengajak kita melihat mandat dari sudut yang lebih dalam lagi, lebih manusiawi, tetapi juga sekaligus lebih rohani. Mandat dari Allah tidak selalu datang dengan tepuk tangan, panggung yang besar, ataupun sebuah pengakuan dari banyak orang. Dan seringkali mandat itu justru datang di dalam keheningan, di dalam keterbatasan, bahkan dalam situasi-situasi yang nampaknya biasa-biasa saja. Nah, saudara-saudara terkasih, sahabat Petra yang terkasih, nyanyian Maria yang kita kenal sebagai Magnificat lahir dari sebuah perjumpaan. Perjumpaan antara Maria dengan Allah yang hidup, perjumpaan Maria dengan Elisabet. Mandat dari Allah ini tidak pernah lahir dari ambisi,
melainkan dari relasi. Kenapa? Karena Maria tidak sedang mencari peran besar. Ia hanya menanggapi sapaan Allah dengan ketaatan. Mari kita lihat jati diri Maria terlebih dahulu. Maria adalah perempuan muda dari Nazaret, sebuah wilayah pinggiran, jauh dari kekuasaan dan pengaruh. Namun justru di sanalah Allah menanamkan mandat besarnya. Ini mengingatkan kita bahwa Allah tidak menunggu kita siap secara sempurna terlebih dahulu. Tentu kesiapan secara sempurna ini menurut standar-standar duniawi. Tetapi yang terjadi adalah Allah bekerja melalui mereka yang bersedia membuka hatinya. Para sahabat Petra bisa saja menjadi mandat bagi Allah dalam kehidupan kita sehari-hari, yang mana hal itu lahir dari perjumpaan-perjumpaan yang sederhana. Misalnya, percakapan dengan pasangan, tangisan anak kita, keluhan rekan sekerja, atau kegelisahan batin yang tidak bisa kita jelaskan. Justru di sanalah Allah sedang berbicara. Sahabat Petra yang terkasih, maka saat ini saya mengajak kita semua untuk memperhatikan isi nyanyian Maria. Maria tidak berkata, "Aku hebat, aku luar biasa," tetapi berkata, "Jiwaku memuliakan Tuhan." Dengan kata lain, mandat yang diterima oleh Maria tidak lantas membuat Maria merasa lebih tinggi dari orang lain, lebih baik daripada orang lain, lebih mursyid daripada orang lain. Justru sebaliknya, mandat dari Allah ini membuat dia semakin sadar akan kerendahan dirinya di hadapan Allah. Nah, kalau kemudian kita coba membawa ini dalam kehidupan di zaman sekarang, seringkali dalam kehidupan kita di zaman sekarang, di dunia modern ini, kita hidup dalam budaya pencapaian dan pencitraan. Media sosial sering mendorong kita untuk selalu nampak berhasil, nampak kuat. Supaya apa? Supaya kita bisa diakui keberadaan kita. Dan tanpa sadar, kita kemudian bisa mengukur mandat hidup kita ini dari seberapa besar jumlah pengikut kita, seberapa tinggi jabatan kita, dan seberapa banyak prestasi yang telah kita torehkan dalam kehidupan ini. Tetapi Maria mengajarkan sesuatu yang berbeda dari itu semua. Bahwa mandat sejati itu tidak diukur dari seberapa besar nama kita. Tetapi mandat sejati itu diukur dari seberapa besar ruang yang bisa kita berikan bagi Allah yang bekerja melalui diri kita. Maka pertanyaan yang penting adalah bukan apa posisi kita, melainkan apakah hidup kita sudah mau dipakai oleh Tuhan. Sahabat Petra yang terkasih, dalam Magnificat, Maria menyanyikan tentang Allah yang membalik keadaan. Dikatakan dalam bacaan kita tadi, yang sombong disingkirkan, yang berkuasa direndahkan, yang lapar dikenyangkan, dan yang kecil itu diangkat. Apa yang disampaikan oleh Maria dalam pujian ini adalah sesuatu yang penting. Bahwa mandat dari Allah bukan hanya soal tugas pribadi, tetapi juga soal arah hidup kita. Mandat pasti membawa nilai kerajaan Allah, yaitu tentang keadilan, kepedulian, dan pembelaan terhadap yang lemah. Nah, di tengah realitas sosial hari ini, di mana kita melihat berbagai macam ketimpangan ekonomi,
budaya yang saling menjatuhkan, terjadinya polarisasi dan krisis empati, mandat bagi orang percaya ini semakin lama semakin nampak relevan. Mandat itu hadir ketika kita memilih jujur di tengah budaya curang, memilih peduli di tengah sikap masa bodoh yang terjadi di sekeliling kita, dan ketika kita memilih merangkul di tengah-tengah budaya kebencian, maka disitulah mandat itu hadir dalam sebuah realita nyata hidup kita. Bahwa mandat itu hadir tidak lantas mengubah dunia secara besar-besaran, tetapi mandat dari Allah selalu dimulai dari ruang kecil yang dipercayakan kepada kita dan dikerjakan dengan kesetiaan. Sahabat Petra yang terkasih, Maria tidak langsung tampil di panggung sejarah dunia. Setelah menyanyikan pujian ini, ia kembali menghadapi hidup dengan segala resiko dan konsekuensinya. Dengan kata lain, bahwa ketika Maria mendapatkan mandat, ini tidak lantas menghapus segala ketakutan yang dimiliki oleh Maria. Tetapi dengan mandat yang diterima dari Allah, ini memberikan keberanian untuk Maria agar dia tetap melangkah di dalam iman dan pengharapannya. Dan apa yang terjadi dalam diri Maria, menurut saya ini juga relevan dengan apa yang kita alami dalam hidup kita sehari-hari. Kita adalah orang yang mungkin hidupnya biasa-biasa saja. Dan mungkin kita kemudian bertanya, apa sebenarnya mandat yang saya terima dari Tuhan? Dan firman Tuhan hari ini mengingatkan kita semua, bahwa mandat seringkali tersembunyi dalam kesetiaan sehari-hari. Misalkan, ketika saudara tetap bekerja dengan jujur meskipun tidak diawasi. Saudara setia mengasihi pasangan di tengah keterbatasan yang dimiliki oleh pasangan saudara. Saudara tetap setia mendampingi orang tua yang menua, yang membutuhkan perawatan secara khusus. Saudara juga ketika masih setia berdoa, kendati keadaan yang saudara alami tidak mudah untuk diterima. Ini adalah mandat yang Tuhan percayakan kepada saudara. Mungkin mandat yang saudara terima ini tidak membuat saudara terkenal, tidak lantas membuat saudara viral. Tetapi jangan lupa, mandat dari Tuhan yang Tuhan percayakan kepada diri saudara bersifat atau bernilai kekal. Sahabat Petra yang terkasih, Maria memuji Allah yang setia pada janjinya. Mandat Allah ini jelas tidak pernah dan tidak mungkin bisa dilepaskan begitu saja tanpa penyertaan Allah. Allah memang memberikan kita mandat, tetapi Allah juga membersamai setiap langkah hidup kita. Mungkin saat ini sahabat Petra sedang merasakan kelelahan. Mungkin saat ini sahabat Petra sedang mengalami keraguan. Mungkin sahabat Petra sedang bertanya dalam diri saudara, apakah hidup saya ini ada artinya, ada manfaatnya bagi orang lain? Firman Tuhan hari ini berkata kepada kita semua, Allah melihat, Allah mempercayakan mandat, dan jangan lupa Allah senantiasa menyertai saudara. Mandat yang saudara terima mungkin tidak spektakuler, tidak bombastis, tetapi sungguh bermakna. Maka pagi ini, marilah kita bertanya dengan jujur di hadapan Tuhan. Di manakah Allah
sedang mempercayai aku hari ini? Mandat apa yang sedang Ia titipkan dalam hidupku? Dan kiranya kita berani menjawab seperti Maria, tetapi bukan dengan nada kesombongan, tetapi dengan iman dan kerendahan hati yang demikian. Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Amin. Sahabat Petra terkasih, mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Rahim, Engkau yang melihat kami bukan dari besarnya nama, melainkan dari kesiapan hati kami. Di tengah hiruk-pikuk dunia yang menuntut kami tampak kuat, maka ajarilah kami untuk berani rendah hati. Di saat kami ragu akan arti hidup kami, maka ingatkanlah kami bahwa Engkau telah mempercayakan mandat-Mu kepada kami, para bejana-bejana yang sederhana ini. Dan seperti halnya Maria, bentuklah hati kami agar kami mampu berkata, jiwa kami memuliakan Engkau, bukan memuliakan diri kami sendiri. Ya Tuhan, berilah kami kesetiaan untuk menghidupi panggilan-Mu dalam hal-hal kecil, dalam hal yang jujur, dalam kerja yang tulus, dalam kasih yang setia, dan dalam keberanian untuk berpihak pada kehidupan. Ketika langkah kami terasa berat, jadilah Engkau sumber kekuatan kami. Ketika jalan kami terasa gelap, jadilah Engkau sebagai sumber terang yang menuntun langkah kami. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, sebab Engkau yang memberi mandat, Engkau pula yang senantiasa menyertai hingga akhir. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan berserah. Amin. Sahabat Petra yang terkasih, demikianlah Embun Pagi edisi Selasa 23 Desember 2025. Kita akan berjumpa dalam Embun Pagi edisi berikutnya. Diambillah kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus senantiasa menyertai sahabat Petra dimanapun dan kapanpun juga. Amin.